Bagian besar bahkan tidak pernah dikenang karena nama mereka telah lama terhapus dari dunia luar. Banyak petugas lapas yang enggan melintas di jalur itu sendirian. Konon beberapa kali mereka mendengar suara samar, langkah kaki di tanah basah, atau desah napas berat dari balik nisan. Misteri kuburan Mr. X bukan sekadar tempat pemakaman biasa, tapi juga cermin dari sisi kelam kehidupan manusia yang memiliki cerita kriminal. Di sana terkubur bukan hanya para penjahat, tapi juga kisah-kisah yang tak pernah sempat dimintakan maaf. Di bawah tanah itu, setiap gundukan seolah berbisik, "Kami pernah hidup, pernah salah, namun kini kami telah mempertanggungjawabkan atas semua kesalahan kami." Tempat itu bukan sekadar tanah pemakaman. Ia adalah gerbang terakhir bagi para manusia yang pernah mencicipi kerasnya dinding penjara Nusa Kambangan. Setiap jengkal tanahnya menyimpan kisah berbeda. Kisah yang berakhir dengan suara tembakan di tengah malam, atau suntikan mematikan yang membawa mereka menuju keheningan abadi. Para napi yang dimakamkan di sana bukan orang biasa. Mereka adalah kelas kakap, pelaku kejahatan yang namanya dulu memenuhi berita, seperti gembong narkoba lintas negara, perampok bersenjata, pembunuhan hingga pejabat besar yang korupsi dengan merugikan negara. Tapi ketika maut datang, status dan keberingasan itu tak lagi berarti apa-apa. Semua berakhir dalam diam yang sama. Setiap kali eksekusi mati dilakukan, suasana di Nusa Kambangan berubah muram. Sebagian napi berteriak, sebagian lain hanya menunduk meratapi sebuah kesalahan di masa lalu. Setelah tubuh tak lagi bernyawa, prosesi pemakaman dilakukan dengan cepat. Tak ada keluarga yang datang, tak ada pelukan terakhir. Hanya beberapa petugas yang menunduk diam, mengangkat peti kayu sederhana, lalu menurunkannya perlahan ke liang lahat yang telah disiapkan di kuburan Mr. X. Biasanya, seorang ulama yang sudah ditunjuk oleh petugas akan membacakan doa. Setelah itu, tanah ditimbun, nisan kecil ditancapkan, hanya bertuliskan nomor eksekusi dan tanggal kematian. Tidak ada nama, tidak ada tanda pengenal. Malamnya, angin laut berembus kencang melewati kuburan itu. Di antara ratusan gundukan tanah, hanya satu hal yang sama, kesepian. Tak ada bunga, tak ada doa keluarga. Hanya bintang-bintang di atas langit yang seolah menatap iba ke bawah pada mereka yang terlambat menyesal. Beberapa petugas lapas kadang tak sanggup menahan haru. Mereka tahu, meski para napi itu kejam di masa hidupnya, detik-detik menjelang ajal seringkali memperlihatkan sisi manusia yang sesungguhnya. Dan begitu tubuh mereka dikuburkan di makam Mr. X, seolah semua dosa ikut larut bersama hujan yang turun malam itu. Tak ada yang tersisa selain tanah basah, batu nisan polos, dan sunyi yang menggema. Tanda bahwa bahkan jiwa-jiwa paling kelam pun akhirnya beristirahat di tempat yang sama, di bawah bumi yang dingin, tanpa nama, tanpa cerita. Nama Mr. X bukan sekadar sebutan, melainkan identitas baru bagi mereka yang kehilangan segalanya. Nama, keluarga, bahkan ingatan terakhir tentang siapa diri mereka. Di antara ratusan nisan tanpa tulisan itu, setiap satu nisan diberi nomor. Nomor yang menjadi pengganti nama, menjadi satu-satunya tanda bahwa seseorang pernah hidup, bernafas, dan mati di tanah Nusa Kambangan. Bagi dunia luar, mereka hanyalah angka di berkas laporan kepolisian. Di kuburan Mr. X, semua cerita itu bercampur menjadi satu. Tidak ada pembeda antara yang menyesal dan yang tetap membangkang. Semua ditelan oleh keheningan yang sama, tanah yang sama, dan langit yang sama, gelapnya. Mr. X adalah simbol anonim bagi mereka yang pernah tersesat terlalu jauh. Di tempat lain, mungkin nama-nama mereka dikutuk dan dilupakan. Tapi, di balik pagar kawat, di tanah sunyi itu, mereka menjadi bagian dari cerita panjang tentang manusia yang kalah oleh takdir dan dosa. Tak semua manusia punya akhir yang bisa diingat. Beberapa mati dalam senyap, di balik tembok tebal, Nusa Kambangan, tanpa keluarga, tanpa tangis, tanpa nama. Mereka inilah yang kemudian dikirim ke tempat yang hanya dikenal oleh segelintir orang,
Setelah eksekusi dini hari usai, jenazah mereka dibungkus kain putih dengan tangan petugas lapas yang gemetar antara iba dan pasrah. Tak ada keranda mewah, tak ada upacara panjang. Hanya doa pendek, lirih, di dada jenazah itu ditempelkan selembar kertas kecil. Bukan nama, hanya kode angka dan tanggal kematian. Keesokan paginya, pihak lapas sebenarnya mencoba menghubungi keluarga mereka. Namun, sebagian besar nomor sudah tak aktif, rumahnya kosong, atau keluarganya menolak datang karena malu dan takut stigma. Bagi masyarakat, mereka penjahat besar. Tapi, bagi petugas yang memakamkannya, mereka tetap manusia. Maka, digalilah lubang di kuburan Mr. X. Tanah liat yang lembek, basah oleh air laut, seakan menelan setiap jiwa. Jenazah itu diletakkan perlahan, ditutup tanah, dan di atasnya ditancapkan nisan polos dari batu semen kasar. Tanpa nama, tanpa ukiran, hanya coretan kode angka dan sebuah simbol. Mengapa tanpa nama? Karena di sana, nama justru bisa membawa masalah. Nama bisa memicu dendam, menimbulkan penghormatan berlebihan dari pengikut lama, atau malah membuka luka lama bagi keluarga yang ingin melupakan. Nama bisa mengundang bahaya dari luar maupun dari dalam. Maka, di kuburan Mr. X, semua dianggap sama. Tidak peduli seberapa besar dosanya, tidak peduli seberapa terkenal kejahatannya, di bawah tanah mereka sejajar. Yang tertinggal hanyalah kode, tanggal, dan diam. Setiap kali ada eksekusi mati, pemerintah, lewat Kejaksaan Agung dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, selalu melakukan prosedur akhir. Mereka mendata setiap jenazah, memotret wajahnya, mencatat ciri-ciri fisik, dan menyimpan hasil sidik jari di arsip negara. Dokumen itu tidak pernah dimusnahkan. Disimpan rapi di ruang berkas yang sunyi, di folder bertuliskan, belum teridentifikasi keluarga. Kadang, setelah bertahun-tahun, ada surat datang dari seseorang di kampung jauh membawa foto lama. Bertanya dengan nada bergetar, "Apakah ada keluarga saya yang dieksekusi di sana?" Maka petugas membuka arsip itu kembali, membandingkan foto, mencocokkan data, berharap masih ada kesamaan. Jika cocok, pemerintah akan mengizinkan keluarga berziarah secara terbatas, bukan untuk memindahkan jasad, tetapi hanya untuk tahu bahwa yang mereka rindukan benar-benar telah pergi. Namun, sebagian besar tetap misteri, karena tidak semua bisa dilacak. Ada yang menggunakan nama palsu sejak awal ditangkap, ada yang sudah putus hubungan keluarga puluhan tahun, dan ada pula yang memang tak ingin siapapun tahu siapa dirinya sebenarnya. Maka, kuburan Mr. X dibiarkan apa adanya. Tidak dibongkar, tidak ditelusuri paksa, karena di sanalah mereka menemukan keadilan terakhir, tempat di mana dosa berhenti, dan rahasia dikubur bersama tubuhnya. Pemerintah tidak akan pernah melupakan, kata seorang petugas tua sambil menatap batu nisan tak bernama. Kami hanya memberi mereka hak terakhir untuk tenang, tanpa harus dihakimi lagi. Kadang ada rencana kecil dari kementerian untuk merehabilitasi area makam itu, menjadikannya taman memorial sunyi, bukan untuk mengenang kejahatan mereka, tetapi untuk mengingat bahwa hukum, dosa, dan penyesalan semuanya berakhir di tempat yang sama, di tanah yang basah, di bawah nisan yang tak bersuara. Dan di sanalah Mr. X dan ratusan lainnya tetap beristirahat, bukan dilupakan, tapi dijaga dalam diam oleh negara, oleh sejarah, dan oleh sepotong tanah di ujung dunia yang tak banyak orang berani datangi. Kuburan Mr. X lambat laun menjadi semacam tempat ziarah yang tak aneh dan misterius. Tidak resmi, tidak disarankan oleh pihak lapas, tapi kehadirannya menarik rasa penasaran banyak orang.